Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita ketemu lagi dengan saya, Bapak Muhammad Hasan Mubarak. Hari ini kita akan membahas materi tentang puasa, yaitu fikih kelas 3 semester 2. Sebelum kita membahas, mari kita mulai dengan baca bismillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu asyam, as-saum yang artinya menahan diri dari sesuatu, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yaitu menahan apa? Yaitu menahan makan, menahan minum, dan menahan hal-hal yang lainnya. Contohnya apa namanya melakukan sesuatu sehingga kita mengeluarkan sesuatu misalnya muntah dengan sengaja atau yang lain. Sedangkan menurut istilah yaitu menahan diri dari makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kita menahan makan, minum dan hal-hal yang lain yaitu dimulai dari terbitnya fajar di pagi hari sampai dengan terbenamnya matahari yaitu pada waktu maghrib. Kita harus bisa menahannya. Selanjutnya, dalil tentang kewajiban puasa itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi kita ini diwajibkan untuk berpuasa, itu sebagaimana orang-orang terdahulu. Sebelum Islam datang, kita itu sudah diwajibkan untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kita bahas syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama yaitu beragama Islam. Berarti kita sebagai seorang Islam itu wajib puasa. Yes. Kita sahnya adalah orang yang beragama Islam. Orang yang murtad keluar dari agama Islam itu puasanya tidak sah. Orang yang non-muslim, orang kafir itu juga tidak sah puasanya. Ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Kedua, yaitu mumayyiz. Mumayyiz itu artinya orang yang bisa membedakan mana sesuatu yang baik, mana yang sesuatu yang buruk, mana yang eh, benar, mana yang salah. Jadi orang itu bisa membedakan yang antara yang baik dan yang buruk itu namanya mumayyiz. Ketiga, yaitu suci dari haid dan nifas bagi seorang perempuan. Nifas itu, haid itu apa? Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada saat-saat tertentu secara rutin. Biasanya tiap bulan orang yang sudah yang haid itu pasti akan rutin mengeluarkannya. Itu bertanda bahwa seorang perempuan itu uh, sedang haid, itu berarti dia sudah dewasa, sudah balik. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah seorang perempuan itu melahirkan. Jadi setelah melahirkan, darah yang keluar itu namanya darah nifas. Jadi itu sahnya puasa itu harus suci dari haid dan nifas. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan puasa, puasa Ramadan itu adalah puasa wajib yang dikerjakan hanya di bulan Ramadan. Berarti di bulan-bulan tertentu itu tidak sah puasanya. Karena apa? Karena hanya dilaksanakan
di bulan Ramadan saja. Sekarang syarat wajib puasa. Syarat wajibnya yang pertama yaitu berakal. Berakal artinya dia itu tidak gila, dia tidak pingsan, dia dalam keadaan tidak mabuk. Itu syarat wajibnya. Jadi dia ini memang benar-benar akalnya sehat, tidak dalam keadaan gila atau hilang akalnya. Yang kedua yaitu balik. Balik itu artinya dia sudah dewasa, sudah mukalaf, sudah wajib mengerjakan rukun Islam. Ya. Kalau perempuan itu tadi balik itu ditandai dengan darah haid, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Itu namanya balik. Kalau sudah balik berarti dia sudah mempunyai kewajiban untuk menjalankan puasa dan menjalankan sholat. Ketiga yaitu kuat untuk puasa. Artinya dia ini benar-benar kuat untuk puasa. Anak kecil, orang yang sudah tua, orang yang sedang menyusui atau melahirkan itu tidak diwajibkan puasa, tetapi dia wajib mengganti atau membayar fidyah. Jadi yang diperbolehkan, yang diwajibkan itu orang yang kuat untuk berpuasa. Tadi adalah syarat wajib puasa. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa ada dua. Yang pertama niat di malam hari. Niat yaitu niat menjalankan puasa Ramadan. Niatnya gimana? Nawa itu somagotin an adai fardhi syahri Ramadhani hadif fardhi lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok pagi menunaikan puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Jadi rukun puasa itu ada dua. Niat di malam hari. Kalau niatnya di waktu sudah menjalankan puasa atau di akhir puasa itu syaratnya tidak sah. Puasanya tidak sah. Makanya namanya puasa Ramadan, puasa wajib itu niatnya di malam hari. Biasanya setelah sholat tarawih atau setelah melaksanakan sahur di pagi hari. Rukun puasa itu harus ada. Kalau salah satu rukun ini tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Sunnah puasa. Sunnah puasa yang pertama mengakhiri makan sahur. Ya, jadi kita mengakhiri makan sahurnya. Terus menyegerakan berbuka puasa. Kalau kita sudah mendengarkan adzan maghrib, segera kita untuk membatalkan puasa dengan makan yang manis-manis atau dengan minum yang manis-manis. Terus yang ketiga yaitu membaca doa sebelum berbuka puasa. Jadi sebelum berbuka puasa kita berdoa. Doanya gimana? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya berbuka dengan yang manis, bisa dengan mungkin kurma, mungkin dengan menggunakan teh manis atau yang lain. Yang penting kita disunahkan untuk yang makan atau minum yang manis-manis. Terus memberi makan memberi makan orang yang sedang puasa. Ini pahalanya sama ya. Kita memberi makan berbuka orang yang puasa itu pahalanya sama saja dengan orang yang sedang menjalankan puasa. Memperbanyak sedekah di masjid, di panti asuhan, di fakir-fakir miskin, anak yatim, dan sebagainya. Kita memperbanyak sedekah. Memperbanyak baca doa, tadarus. Biasanya di masjid, di rumah itu banyak sekali kita memperbanyak tadarus, baca Al-Quran. Selanjutnya, hal-hal yang batalkan puasa.
Yang pertama yaitu makan, minum dengan sengaja. Sengaja makan dan minum itu dapat membatalkan puasa. Kecuali kalau tidak sengaja, ya pada siang hari kita tidak sengaja lah ke belakang ambil air minum dan minum, itu boleh karena memang tidak sengaja. Ya, tapi kalau memang sengaja minum itu tidak sah, dapat batalkan puasa. Muntah yang disengaja, misalnya memasukkan sesuatu ke mulut sehingga muntah, itu juga dapat membatalkan puasa. Terus keluar darah haid atau nifas, ya. Keluar darah haid atau nifas. Tadi darah haid, darah yang keluar pada eh, seorang perempuan pada tiap bulan secara rutin itu dapat membatalkan puasa. Walaupun orang itu puasanya sudah hampir selesai, hampir maghrib, tapi kok dia ada keluar darah haid, maka menjadi tidak sah puasanya. Terus gila atau hilang akal. Orang yang gila, terus orang yang pingsan, atau orang yang mabuk, itu akalnya tidak sehat, maka itu juga membatalkan puasa. Terus keluar mani, murtad. Murtad itu artinya dia keluar dari agama Islam. Ya, kalau sudah dia mengucapkan keluar dari agama Islam berarti dia sudah murtad, otomatis puasanya juga batal. Dan yang terakhir yaitu berniat membatalkan puasa. Memang dia punya niat untuk membatalkan puasa. Batalkan puasa misalnya nanti saya setelah pulang dari sekolah, dari bekerja saya langsung akan minum karena haus. Nah, itu sudah dapat membatalkan puasa karena sudah mempunyai niat untuk membatalkan puasa. Ya. Demikian tadi eh, pembahasan kita tentang puasa, tentang pengertian puasa, tentang dalil puasa, tentang rukun puasa, syarat wajib, syarat sah, sunah-sunah puasa, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat bagi kita semua, ya, dan mendapatkan keberkahan dari Allah, dan kita bisa eh, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.